Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya mau share, ini berhubungan dengan pertanyaan dari salah satu viewer saya di kolom komentar. Jadi dia bertanya terkait UKIN portofolio di UKM PPG, apakah pernah ada peristiwa atau pengalaman yang terjadi di peserta PPG itu ketika dia sudah melengkapi semua berkas yang dibutuhkan di UKIN portofolio UKM PPG, tetapi pada hasil akhirnya dia tetap dinyatakan tidak lulus di UKIN UKM PPG. Ini pernah dibahas di angkatan saya dan yang membahas adalah langsung rektor, maksudnya Kaprodi ya, atau Kajur di LPTK saya. Jadi beliau menyampaikan bahwa sering terjadi pengalaman-pengalaman terkait peserta yang gugur di UKIN portofolio. Tapi kebanyakan ini tidak disebabkan oleh berkas yang dia unggah kurang. Kalau berkas yang dia unggah kurang di 4 komponen berkas inti ini, pasti otomatis dia pasti akan gagal dan tidak akan lulus. Tetapi ini terjadi ketika ada peserta yang sudah merasa mengirim semua berkas, tetapi pada akhirnya dia dinyatakan tidak lulus. Nah, ternyata penyebabnya adalah ada berkas yang dia kirim tetapi berkas tersebut tidak bisa terbaca oleh penguji. Jadi dia sudah mengirim semua berkas, mulai dari berkas tentang portofolio publikasi, portofolio inovasi dan lain sebagainya, termasuk video pembelajaran. Tetapi pada akhirnya ada berkas yang tidak bisa dibuka oleh dosen. Nah, berkas ini kebanyakan di berkas video. Karena video ini kapasitasnya sangat besar sekali dan dia harus mengunggahnya tanpa melalui media langsung mengunggah di portofolio, tetapi harus dilampirkan melalui Google Drive dan YouTube. Nah, yang sering terjadi ketika mereka mengunggahnya di Google Drive, biasanya settingan untuk para pelihat atau orang yang melihat link tersebut belum diatur. Jadi biasanya pengaturan secara default itu aturannya dia nanti pratinjaunya adalah harus melakukan perizinan dulu terhadap yang memiliki Google Drive. Jadi pada saat itu peserta yang bersangkutan dia sudah mengunggahnya di Google Drive, linknya dikirim ke UKIN portofolio, tetapi dia lupa untuk mengatur atau men-set tentang siapa saja yang bisa meninjau video atau link yang dia kirimkan, sehingga itu masih terkunci. Nah, ketika sudah mulai tahap penilaian oleh dosen akhirnya mengeklik link itu dan otomatis tidak bisa dibuka karena hanya muncul peringatan bahwa harus melalui perizinan dari si pengirim tersebut. Ketika dosen itu sudah mengklik perizinan tersebut, nah masalahnya biasanya untuk informasi perizinan ini ketika sudah diklik oleh orang yang ingin melihat, dia biasanya akan masuk di notifikasi email. Tetapi tidak semua handphone para peserta atau orang-orang yang mungkin kurang begitu paham terkait dunia digital ini mengaktifkan notifikasi tersebut, atau mungkin bisa jadi ada notifikasi tapi dia terbilang tidak begitu peduli karena memang notifikasi dari email itu biasanya sih ya begitu-begitu aja, dan akhirnya tidak ada konfirmasi dari peserta tersebut. Ketika itu dosen sudah berupaya dengan sebaik mungkin. Jadi ada hal baik yang dilakukan oleh dosen penguji tersebut. Dia berusaha menghubungi pihak panitia dari PPG agar panitia PPG ini menyampaikan di grup peserta PPG. Nah, akhirnya di chatlah di grup peserta PPG bahwa ada salah satu peserta yang masih belum membuka aturan untuk link Google Drive-nya. Ketika disampaikan di situ ternyata tidak ada respon. Mungkin aja peserta ini tidak begitu aktif di grup dan mungkin aja grupnya diarsipkan. Nah, ini catatan buat teman-teman bahwa selama teman-teman masih terdaftar sebagai mahasiswa PPG, grup LPTK jangan sampai diarsipkan atau apalagi notifikasinya didiamkan ya. Kalau bisa harus stay standby selalu, jadi agar ada informasi yang penting teman-teman bisa langsung gercep, bisa tahu. Ketika sudah diinformasikan tetap tidak ada respon karena waktu penilaian juga sangat mepet, dan akhirnya ada yang berusaha menjapri dan juga tidak ada respon. Ya mungkin kurang tahu ya, karena kesibukan yang beda-beda dan apalagi yang bersangkutan ini di wilayah yang agak susah sinyal begitu. Sehingga ketika masa penilaian sudah berakhir, dosen akhirnya ya tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada bukti konkret dari video yang bisa ditinjau. Ya akhirnya dinyatakan tidak lulus UKIN portofolio dengan catatan belum mengunggah video pembelajaran
atau video praktik pembelajaran. Ya akhirnya dia harus mengulang untuk UKIN-nya atau retaker untuk yang bagian UKIN-nya. Jadi sebenarnya dosen sudah berupaya sebaik mungkin ya, dan saya sudah pernah menjelaskan di video saya sebelumnya bahwa teman-teman nggak perlu khawatir di UKIN portofolio ini karena yang menilai adalah manusia bukan sistem. Kalau UP bolehlah teman-teman khawatir, mungkin memiliki rasa takut, itu lumrah karena yang menilai adalah sistem. Kalau UKIN ini yang menilai adalah manusia, artinya yang namanya manusia pasti ada yang namanya nurani, pasti ada yang namanya belas kasih dan lain sebagainya. Jadi saya yakin selama semua berkas itu sudah ada, sudah lengkap, pasti dosen akan berupaya sebaik mungkin akan meluluskan lah. Dan ketika meluluskan juga ada bukti konkret bahwa teman-teman sudah mengunggahnya. Nah kalau misalnya ada berkas yang tidak bisa terbaca, artinya kan masih belum terunggah. Dosen akhirnya bingung kalau mau meluluskan karena tidak ada alasan yang kuat, karena LPTK itu nanti LMS-nya itu akan terekam dari pusat. Jadi ya prinsipnya ya dosen tidak bisa berbuat apa-apa. Kesimpulannya adalah teman-teman di sini harus benar-benar merecek ulang berkas-berkas link yang sudah dikirimkan. Jangan sampai ada berkas yang tidak bisa terbaca. Jadi harus benar-benar divalidasi secara seksama, secara teliti. Itu ya teman-teman. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran buat teman-teman agar proses UKIN teman-teman bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan penilaian juga nanti bisa lancar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.